warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Tripods. Di sini saya Diza Mirella sebagai presenter yang akan menemani kalian pada hari ini dalam beberapa menit ke depan dengan pembahasan yang pastinya seru dan dapat menambah wawasan saya juga pemirsa sekalian. Baik, kali ini saya mengundang bintang tamu yang merupakan siswi aktif di salah satu ekskul yakni Paskibra dari SMK Negeri 45 Jakarta. Beliau bakal nemenin kita nih, kita semua di kesempatan kali ini. Jadi mari kita sambut Arifia Cahya. Cahya, mungkin boleh kenalin diri kamu ke teman-teman sekalian. Halo Diza, perkenalkan semuanya, saya Arifia Cahya Gunawan, biasa dipanggil Cahya dari jurusan PSPT. Jurusan PSPT ini adalah produksi siaran program televisi. Oke, jadi Cahya dan aku ini tuh temenan dari SMP sampai Bener. sekarang ini. Jadi kita bukan sempat deket lagi, kita emang deket dari SMP, jadi lebih akrab lagi karena kita ada di jurusan yang sama, jadi suka nanya-nanya. Tapi kalau di sini malu-malu. Di skip deh. Jadi aku mau nanya nih, kabar kamu tuh hari ini gimana sih Cahya? Alhamdulillah aku baik banget. Kalau kamu sendiri gimana Diza? Alhamdulillah aku baik, sehat walafiat. Oke. Jadi aku mau nanya ke kamu, kesibukan kamu tuh akhir-akhir ini apa Cahya? Sibukan aku akhir-akhir ini cuma ngerjain tugas sama nyiapin project-project yang mau dibuat sama tim PSPT ini. Oke, jadi teman-teman, Cahya ini juga kan berada di jurusan PSPT ya, dimana dia juga menyiapkan project-project nih. Jadi jangan lupa untuk tungguin terus projectnya Cahya juga, dan jangan lupa juga nontonin terus project kita yang dari kali ini sampai akhir teman-teman, oke? Harus. Jadi tujuan aku nih ngundang kamu di sini karena menurut aku kamu ini narasumber yang tepat untuk diwawancara tentang bagaimana seorang paskibra berproses. Bisa kita lihat ya, Cahya ini lagi pakai seragam yang khas banget buat seorang paskibraka. Mungkin bisa dijelasin Cahya? Nah, jadi yang seragam yang aku pakai saat ini itu adalah seragam PDU, yaitu pakaian dinas upacara. Seragam ini PDU ini sering dipakai sama paskibra biasanya kalau misalnya lagi ada upacara kemerdekaan atau upacara pahlawan gitu-gitu. Upacara formal. Iya gitu benar, ya? hari-hari besar. Oke. Jadi karena aku nih punya pengalaman nih di paskibra. Nggak pengalaman yang banyak, aku tuh ikut paskibra di SMP kelas 1. Iya, kita barengan. Nggak barengan, kamu duluan. Jadi Cahya ini punya pengalaman lebih, makanya aku pengen tanya ke Cahya karena pengalamanku dikit banget di paskibra. Sempet di kelas 7 semester 2 tuh kan off gitu kan ya. Jadi Karena kita COVID. gabung lagi di kelas 9. 9. Jadi aku Nah, pengen baru deketnya kita juga di situ. Betul. Jadi karena pengalaman Cahya lebih banyak, aku pengen tanya kepanjangan dari paskibra. Paskibra sendiri itu adalah memiliki kepanjangan pasukan pengibar bendera. Oke. Aku tuh dari tadi nyebut paskibraka. Emang itu beda ya? Jujur semua orang sering ngomong kalau paskibra dan paskibraka itu sama. Sebenarnya menurut aku dari pengertiannya aja berbeda. Paskibra itu pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Kalau misalnya tanya tugasnya, paskibra ini memiliki ruang lingkup yang kecil seperti di sekolah saja, sedangkan kalau paskibraka memiliki ruang lingkup yang lebih besar seperti ada di wali kota, ada di istana negara. Nah, paskibraka itu juga diseleksi, beda dengan paskibra. Oh iya, ada seleksinya kayak gitu. Iya, benar. Dari umur dan Oke, teman-teman. Kalau misalnya paskibra, nah paskibra itu kan juga hampir sama kayak paskibraka. Ya. Tapi paskibra nggak cuma hanya TUB, tata upacara bendera. Tapi paskibra juga ada lomba-lomba, ada event-event, nah gitu. Oke, tunggu. Kita bakal bahas banyak banget pembahasan tentang paskibra, tapi teman-teman dan pemirsa sekalian, cerita dan informasi dari Cahya yang lain akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dan tetap bersama kami di Tripod. Bentar. Duh, lapar nih. Iya nih, kantin yuk. Apaan tuh?
itu. Oke. Kelihatan enak kan? Makanya, ayo ke Gerai MM. Halo semuanya, kembali lagi di Tripods bersama saya untuk melanjutkan pembicaraan kita yang tadi tuh bersama Arifia. Oke, Arifia, aku pengen nanya, Cahya ya? Iya. Santai aja, santai, nggak apa-apa. Begitu ya. Oke. Dari aku mau nanya, dari jenjang apa sih Paskibra itu berasal? Sebenarnya Paskibra itu dari jenjang SD itu juga udah ada. Dari jenjang sekolah seperti apa sekolah-sekolah SD, MAN atau apapun itu sebenarnya sudah ada dari sejak sekolah tersebut. Oke. Aku pengen nanya nih, karena tadi ada nyebutin jenjang SD, Iya. SMP, sejak kapan sih kamu ngikutin Paskibra? Kalau aku sendiri ngikutin Paskibra itu dari SMP benar-benar aktifnya. Kalau misalnya dari SD aku cuma menjadi waktu itu pengerek, 3 orang itu yang ada di Paskibra itu cuma tata upacara benderanya doang, nggak sampai ada pasukan-pasukannya. Kalau misalnya di SMP bener-bener aktif banget di situnya, pas ada tata upacaranya juga, ngikutin lomba-lomba juga. Oke, lebih seru di SMP atau gimana menurut kamu? Jujur seru banget pas di SMP. Nambah teman, terus Iya, pengalaman juga banyak banget. ilmu baru Iya. gitu ya. Oke, jadi aku pengen nanya juga ke kamu, ketika ada banyak ekskul di satu sekolah, kenapa harus maksudnya kenapa alasan kamu tuh ikut Paskibra kayak gitu? Aku suka Paskibra dikarenakan menurut aku Paskibra itu menantang. Paskibra itu benar-benar tegas dan Paskibra itu benar-benar disiplin dengan waktu, dan aku pengen nantang diri aku buat jadi seperti itu. Cahaya suka yang menantang-nantang teman-teman. Aduh. Gitu. Jadi kamu tuh ikut Paskibra dari SD kayak Iya, gitu? betul. SD, SMP, SMK. SMA, SMK. Jadi ilmunya tambah terus. Amin. Jadi aku mau nanya, pengalaman nih dari kamu SD sampai SMK sekarang yang menarik buat kamu selama ngikutin Paskibra? Setiap jenjang aku Paskibra sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman menarik. Salah satunya waktu di SD. Waktu di SD pengalaman menarik aku sebenarnya kan di SD itu sebenarnya dalam Paskibra itu nggak aktif-aktif banget. Tapi aku sama teman aku 2 dipilih buat jadi sebenarnya yang ngaktifin tata upacara bendera itu. Jadi waktu itu karena sebenarnya aneh sih alasannya, gara-gara cuma karena aku tinggi. Nah dipilih gara-gara Sampai itu. sekarang sih, sampai Iya. Nah aku di situ waktu itu 3 orang yang ada pengerek, pembentang dan pembawa baki itu dia 3 orang kan. Nah itu yang tata upacaranya. Menariknya itu saat waktu itu aku dipilih merasa kayak jadi senior di situ, makanya jadi kayak menarik dong gitu. Nah terus di SMP menariknya lagi pas waktu lomba. Aku waktu SD nggak pernah ikut lomba kan, tapi di SMP aku ngikutin lomba. Waktu itu dari pelatih aku nurunin 2 peleton, yang pertama dari sekolah aku, yang pertama dari sekolah lain. Nah, di situ waktu itu lombanya pada saat hari Sabtu kalau nggak salah, apa hari Minggu. Tapi sebelum itu yang menarik pas lagi di prosesnya saat itu. Berarti ada sempat gini nggak sih? Kan berarti kan temenan nih, beda sekolah tapi pasti temenan karena pelatih. Ada gabungan gitu-gitu latihan? Ya benar, di latihan pas saat itu ada latihan gabungan yang diadain di sekolah aku. Nah di situ juga menariknya pada saat waktu itu hari Sabtu sore-sore udah mau hujan, tapi kita tetap ngelakuin pergerakan itu biar besoknya maksimal. Nah di situ benar-benar serunya gara-gara pas lagi itu becek-becek kan. Nah jadi kayak benar-benar nambah semangat banget buat besoknya itu latihan. Nah, apalagi pas variasi kan emang harus semangat. Jadi benar-benar emosinya pas di situ sih menariknya. Dari Cahyanya sendiri udah kita tahu kalau Cahya ini orangnya suka explore teman-teman. Ditambah lagi sama adanya waktu latihan di sesuatu yang dia suka, pasti jadinya kayak
pengen terus-terusan dilatih, terus-terusan benar. nambah ilmu dan terus-terusan nambah pengalaman teman-teman. Baik, pemirsa sekalian, usai pariwara yang satu ini kita akan ulik lagi, cari tahu lagi tentang pengalaman yang sudah disebutkan sama Cahya seusai jeda yang satu ini. Dari teks ini. Apa sih, Sa? Kamu kenapa? Gak apa-apa sih, aku gak pernah. Tadi aku lihat ada OSIS Sebenarnya aku mager ya. Ayo lah yuk kantin tuh di Gresis tuh rame banget. Aku jadi penasaran. Iya, ayo. Serius enak kayaknya. Terakhir ya. Oke. Bener ya. Iya. Jadi, Itu salah dua. enggak ganti-gantian. Nah, Yuk, itu Gresis tuh kamu pasti suka deh. Wah, kelihatan menarik ya. iya kan? Ini semua totalnya berapa, Kak? Semuanya jadi 31. Oh iya. Mari dimakan. Kamu makan yang mana? Aku kayak ini deh. Enak banget. Yaudah aku juga ya. Kamu yang mana? Sama Maya ya. Oke. Sama Maya enak juga ya. Iya, ini juga enak kalau browniesnya loh. Terus kacangnya dikit, terus coklatnya lumayan banget gitu. Ini juga sausnya pas, mayonesnya pas, paduannya semuanya pas deh. Menurut kamu gerai OSIS gimana? Makanannya enak banget. Tempatnya tuh bersih. Iya. Terus kelihatan nyaman deh. Iya kan, bener kan? Kan menurut kamu Muti gimana? Ya pokoknya ada makanan yang murah, terus rasanya enak. Pokoknya sih ada the best. Nah, bener kan? Aku juga sebenarnya udah ngincer gerai ini dari lama, makanya aku juga pengen ngajakin kalian berdua kesini dulu sih. Yaudah kita lanjut. Enak banget. Aku pengen beli sendiri deh. Ya udah. Udah, di Glosis ya, jangan lupa ya. Ya. Di gerai OSIS, we can get anything. Oke, teman-teman semua, pemirsa sekalian, masih di Tripods bersama saya untuk melanjutkan pembicaraan seru bersama Cahya. Cahya, aku mau nanya nih, kamu tadi kan nyebutin kalau misalnya Paskibra itu, Paskibraka ya, atau Paskibra. Paskibra sendiri itu kan pengibar bendera. Kamu tuh aku undang ke sini karena mau minta pengalaman sama kamu, cari cerita dari pengalaman kamu yang pernah bertugas waktu 17 Agustus ya. Ya. Jadi waktu berapa lama sih waktu kamu sama teman-teman kamu buat siapin hari-hari penting ini? Sebenarnya saat waktu hari-hari 17 Agustus, hari kemerdekaan 17 Agustus di 45 ini ngirim 9 pasukan. Nah, itu butuh waktu sebenarnya jujur aja tuh 1 bulan harusnya minimal ya. Tapi kemarin sangat-sangat mendadak di 45 hanya 2 minggu. 2 minggu latihan dan pas 17-annya langsung turun.
Seperti yang harus kalian tahu bahwa yang latihan seminim itu tuh udah bikin Cahya tuh keren banget di mata aku gini. Jadi gimana sih perasaan kamu bisa ikut tugas dan bertanggung jawab langsung di hari 17 Agustus saat itu? Perasaan aku bener-bener gak nyangka lah dipilih, yang bener-bener kayak baru masuk kok tiba-tiba dipilih gitu loh. Kayak aku juga ngerasa nggak expect gitu, tapi bangga banget sama diri aku. Pasti bangga dong, apalagi teman-teman sekalian pasti bangga punya teman yang kayak bisa baris bareng sama kakak kelas gitu ya buat bertugas. Oke. Jadi alasan kamu tuh dipilih buat tanggung jawab turun ke 17 Agustus saat itu tuh kenapa, Cahya? Aku sendiri belum begitu tahu kalau misalnya alasan kenapa pelatih nurunin aku. Tapi mungkin saja waktu saat itu orang yang dipilih itu kan sedikit. Ada beberapa orang, hanya tiga orang dari kelas 10 yang dipilih, salah satunya itu aku. Nah kalau misalnya alasan mungkin juga dari gerakannya. Oke, jadi dari Cahyanya yang dari tadi aku sebut dia suka explore, suka ngelatih, jadi kepake nih sekarang ini. Oke, jadi karena kamu yang suka explore ini, kamu tuh jadi menurut kamu tuh kamu otodidak aja atau emang ada pelatih? Sebenarnya waktu itu autodidak awal-awal, tapi pas SMP benar-benar ada pelatih kan. Nah pelatih aku tuh benar-benar tegas dan benar-benar kayak ngebangkitin jiwa-jiwa semangat aku. Nah jadi aku ngerasa kayak benar-benar pelatih yang ini tuh benar-benar bisa ngebuat aku berubah gitu. Jadi sepenting itu peran pelatih buat Bener. Apalagi paskibra kan, iramanya harus juga ada ketukannya dan harus bener itu sama yang lainnya. Kamu tuh diajarin dari awal lagi nggak sama pelatih kamu setelah kamu masuk ke sini? Kalau dari awalnya pas masuk ke SMK ini, kalau ke SMK ini pas basic-basicnya enggak sih, tapi beberapa masih diterapin. Masih diterapin. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pertanyaan ke sesi berikutnya, kita saksikan pariwara berikut. Ra, lapar nih, kantin yuk, beda banget deh. Mana, lapar nih, kita kayak yuk. Ayo. Beli. Iya, beli apa? Di gerai ini menunya tersedia apa aja? Di gerai apa ya? Ada banyak berbagai macam menu yang disediakan loh. Ada yang geprek, ada nasi uduk, ada ayam suwir, dan lain-lain. Di gerai KL, kualitasnya terjamin loh. Harganya murah dan terjangkau. Ayo kita beli di gerai ini. Gerai KL. Harga teman, kualitas suka. Udah istirahat nih, kita ke kantin yuk. Yuk. Ya nih siang-siang ini kan minum es. Ya masuk. Lagi di gerai KL deh. Emang ada es bisa nanti ada Jadi kita ke sana. Tiga. Baik, para pemirsa sekalian yang masih nonton Tripod sama saya di sini dan masih sama Cahya juga di sini, mari kita terus kepoin Cahya, gimana sih seorang Cahya? Serem banget ya apa dikepoin. Kan ada maksud tujuan tertentu ya. Oke teman-teman, aku mau nanya nih ke Cahya juga.
Kesulitan selama kamu memulai berlatih, bagaimana cara ngatasinnya itu? Waktu aku sulitan aku saat awal-awal pas SMP. Mungkin aku belum beradaptasi sama lingkungannya dan bagaimana benar-benar paskibranya. Karena di SD kan cuma basic-basicnya doang. Nah di SMP itu aku ngerasa benar-benar insecure sama teman-teman aku gara-gara mereka udah kayak pro-pro banget. Mereka tuh udah gerakannya udah bagus-bagus banget. Dan juga waktu itu di SMP aku ngerasa pelatihnya, mungkin aku yang awal-awal jadi ngerasa pelatihnya tuh keras banget. Padahal mah sebenarnya santai-santai aja. Aku pernah denger ya waktu itu di SMP, waktu masih semester 1 itu pelatihnya beda emangnya? Iya benar, iya. Waktu pas aku masuk paskibranya, pelatihnya waktu itu aku lupa siapa juga namanya, tapi emang sehari doang masuk. Tapi pas kedua kalinya udah diganti sama kamu. Oh berarti keren juga ya pelatih kamu sampai bikin kamu jadi bisa lebih semangat ya tentang paskibra. Aku boleh next ya? Ya next aja. Di luar dari ekstrakurikuler yang kamu ikutin di sekolah paskibraka ini, ada nggak pelatihan paskibraka lain yang kamu ikutin? Jujur aja aku nggak ngikutin paskibra lain selain di lingkungan sekolah ini. Karena menurut aku paskibra ini hanya ada di sekolah. Jadi ya aku cuma yang aku tekunin di sekolah doang. Aku sempet ya dapet isu-isu kalau misalnya anak paskibra ini mau latgab di wali kota gitu. Ilmu apa aja yang kamu dapetin dari latgab itu? Di latgab sendiri itu aja aku waktu itu pertama kali ngikutin latgab di wali kota. Nah di wali kota itu aku benar-benar banyak banget ilmu yang aku dapetin, dimulai dari hal-hal kecil yang dilakuin paskibraka di wali kota. Nah di hal-hal kecil itu ya dari makan, minum, sampai duduk aja itu bener-bener diatur banget sama kakak-kakak paskibrakanya. Nah juga di paskibraka itu sendiri ada aturan saat ingin bertanya dengan senior atau saat ingin menjawab dengan walaupun teman sebaya itu juga ada aturannya. Bener-bener banyak banget ilmu yang aku dapetin di situ. Coba ada nggak kayak misalnya diajarin lagi tentang dasar-dasar gitu dari gerakan dari paskibra sendiri, mungkin bisa kasih tahu juga ke teman-teman. Oh baik, PBB sendiri itu aja di wali kota diajarin dasar-dasarnya dari sikap tegap sempurna, hormat, istirahat di tempat, habis lancang kanan, lancang kiri, setengah lancang kanan, lancang kiri, ada juga hadap kanan, hadap kiri, ada balik kanan, ada serong kanan, serong kiri. Maaf, ada serong kanan dan serong kiri, dan juga ada saat hitungan bersaf dan berbanjar. Saat berkumpul dan bubar aja ada aturannya sendiri di PBB itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman minat, mungkin kamu bisa kasih apa ya saran teman-teman gitu, kalau misalnya minat cara masuknya kayak gimana, atau emang harus ikut ekskul dulu kayak gitu? Mungkin dari syarat seleksi untuk ke paskibraka wali kota bisa dilihat di Instagramnya PPI. Tuh, teman-teman. Biar lebih jelasnya daripada aku juga belum begitu tahu tentang itu. Tapi syarat paling utamanya pasti dari tinggi, abis itu dari sekolah juga, surat izin sekolah, terus juga dari pastinya dari kesehatan mental dan fisiknya. Oke, ngomongin seleksi, misalnya nih, kan pasti kalau misalnya kamu tadi nyebutin seleksi buat latgab gitu-gitu, pasti juga ada seleksi tentang paskibraka. Kamu ada nggak rencana buat ikut paskibraka sendiri? Jujur aku pengen banget jadi paskibraka, aku pengen banget ikut seleksi paskibraka. Tapi dalam sekolah ini aja, aku ngikut jurusan ini aja agak lumayan susah ngatur waktunya. Jadi aku masih nyari kesempatan buat seleksi itu. Sebelum beralih ke segmen terakhir kita, tanya jawab kita nanti bersama Cahya, mari sama-sama kita saksikan jeda pariwara yang akan tayang berikut ini, tetap di Tripods. Kenapa guys? Aduh, lapar. T5 Mart adalah satu-satunya minimarket yang terdapat di SMKN 45. T5 Mart sekarang hadir dengan lebih spesial, yaitu memiliki pelayanan yang memuaskan. Karyawan di sini adalah pelajar SMKN 45.
Di sini menghadiri berbagai makanan, minuman, serta kebutuhan pokok seperti beras, minyak, sampai keperluan mandi. Mulai dari 2.000 saja sudah bisa mendapatkan berbagai macam snack. Jangan lupa berbelanja di Tripart. Gas, yuk kita makan. Gas, gara-gara aja kemarin aku habis makan di situ, kayaknya ramah banget. Bener tuh kata si Sasa, kemarin juga aku habis makan di Gerai BR. Di sana banyak varian rasa Indomie loh. Yaudah yuk kita kesana. Yaudah yuk. Gas. Ya. Nama, kamu ngapain sendirian di sini? Mendingan ikut kita ke kantin. Udah yuk, aku ikut ya. Ayo. Selamat datang di kantin BDP 45. Kami menyediakan berbagai macam rasa. Ada yang wah, banyak varian rasa. Kalian pada mau apa? Aku mau rasa Indomie soto, Kak. Aku sama rasa satu juga, Kak. Aku Indomie goreng aja, Kak. Kalau aku samain dia aja deh, Kak. Aku rasa Indomie aja, Kak. Pada mau pakai telur dan sawi nggak? Pakai deh. Aku juga. Tadi ulangannya susah banget gak sih? Capek, jadi lapar deh. Sama pengen ini deh, yang manis-manis enak nih kayaknya. Aku lagi pengen yang donat kayaknya enak deh. Aku sih pengen yang pedes-pedes deh. Bakso yang enak kali ya? Boleh tuh, bakso juga enak. Tapi bilang kayak gitu di sini di mana ya? Mau yang manis-manis? Yang lembut-lembut? Yang pedas-pedas? Bingung? Mau jajan apa? Temukan berbagai jenis makanan di Gerai Kewirausahaan. Gerai kewirausahaan? Tata jiwa kewirausahaan sejak dini. Action! Baik pemirsa sekalian, sebelum sesi tanya jawab kita berakhir, aku masih ada beberapa pertanyaan simple, nggak tahu simple atau gimana ya buat Cahaya. Gimana kita harus pelajarin dari Cahaya selain beberapa yang sudah kita ketahui di segmen sebelumnya. Sebagai pelajar nih, pasti ada di mana kamu merasa jenuh, terus nggak salah latihan itu nyita waktu. Gimana cara kamu tetap konsisten menjadi seorang pelajar juga pasukan? Sebenarnya jadi paskibra itu benar-benar nyita waktunya saat lagi ada acara hari kemerdekaan. Kayak hari 17-an waktu itu aku 2 minggu full berturut-turut latihan dan sebenarnya nyita waktu pas saat jam akhir. Nah untungnya di situ guru-guru juga memakluminya. Kalau cara aku buat gimana cara Kalau cara aku bagaimana cara menjadi konsisten dalam waktu, yaitu pertama aku ngerjain tugas itu bener-bener kalau ada tugas langsung dikerjain biar besokannya nggak numpuk. Nah yang kedua aku selalu nanya tugas-tugas dari temen tuh tugas-tugas apa yang harus dikerjain duluan gitu. Nah buat kayak table gitu loh, kayak misalnya rundown-nya gitu lah. Iya to do list ya. Oke, move ke pertanyaan selanjutnya. Jadi paskibra itu termasuk hal yang menyangkut rasa emosi, rasa egois, susah untuk ngegabungin semua rasa itu ya. Misalnya
kamu harus lihat ke kanan supaya rata kayak gitu-gitu kan. Iya bener banget. Ya. Banyak orang yang saat paskibra itu ada yang egois karena merasa dirinya udah senior, terus juga merasa kayak emang dia itu emang udah pro, jadi banyak rasa egois yang saat lagi PBB tersebut. Tapi bagaimana caranya untuk mengendalikan hal itu, yaitu kalau misalnya dia emang gak mau ngalah, berarti kita yang ngalah dan kita nyesuaiin dianya. Karena gimana pun semua tuh harus rata, karena iya bener, iramanya juga harus pas, biar kalau misalnya kayak di jalan di tempat aja, kalau misalnya satu kecepatan, nah yang satunya pastinya jadi ketinggalan kan. Iya, jadi berubah. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu kalau misalnya paskibra itu emang menggabungin rasa egois, tapi gimana kita nyikapin hal itu supaya kita tetap kompak dilihat orang-orang. Paskibra nggak cuma hanya PBB, tapi paskibra juga tentang kekompakan dari tim tersebut. Betul. Cahaya, aku menanya, harapan untuk diri kamu sendiri dalam dunia paskibra dan paskibraka ini tuh apa? Harapan aku di paskibra, aku ingin menjadi seorang paskibraka nasional. Itu syukur-syukur, dan semoga aku juga lulus seleksi. Aku juga pengen dalam paskibra, aku pengen gerakan aku yang sebelum-sebelumnya kayak kurang bagus, aku pengen bener-bener kayak dibagusin di tahun ini, dan semoga kedepannya aku bisa juga jadi paskibra yang bagus. Amin, amin, amin. Gini, kamu punya nggak saran buat pemirsa dan teman-teman yang lagi nonton tentang paskibraka ini? Saran aku untuk kalian semua, kalau misalnya kalian mau ngikutin eskul paskibra, kalian harus mengikutinya dari hati kalian sendiri. Kayak kalau misalnya kalian gak ngikutin dari hati, pasti kalau misalnya kayak ikut-ikutan temen doang, pasti ngerasa bakalan cepet capek. Kalau misalnya temennya nggak ikutan eskul juga, pasti kalian juga nggak ikutan kan. Kayak pasti kalian bolos-bolos juga. Maka dari itu kalian harus ngikutin eskulnya dari hati kalian. Dan juga paskibra nggak hanya tentang PBB doang, tapi ada TUB-nya, ada lomba event. Nah itu yang pasti ngebuat kalian juga pasti capek kalau misalnya ada lomba-lomba. Nah juga kalau misalnya mau bener-bener ngikut eskul paskibra, kalian harus udah siapin fisik, siapin mental, siapin bener-bener kayak pikiran kalian buat ngatur manage waktunya. Oke, saran Cahaya tadi bener-bener ngena gitu ya buat kalian semua. Untuk teman-teman sekalian, saran dari Cahaya ini semoga bisa kita laksanakan dengan baik ya. Amin. Sekaligus juga saran dari Cahaya ini merupakan penutup jumpa Tripods kali ini. Untuk tips lainnya, kalian mungkin bisa tanyakan di kolom komentar supaya di lain waktu nih kita bisa panggil Cahaya lagi buat jawabin pertanyaan kalian. Baik pemirsa, jumpa lagi lain waktu, dan untuk pemirsa jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.